Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Khofia Lutfi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1D. Yang mana pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ulasan materi mata kuliah umum ilmu pendidikan Islam yang bertemakan komponen-komponen dasar pendidikan Islam. Nah teman-teman, sebelumnya kita akan mengetahui istilah dari komponen. Apa itu komponen? Komponen menurut istilah KBBI yaitu bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan. Nah, tentu teman-teman mungkin tidak jarang lagi dengan istilah ini karena kita sering mendengarnya dengan kata unsur atau komposisi atau rangkaian-rangkaian. Nah, ini merupakan istilah dari komponen. Langsung saja kita akan mengulas sedikit tentang komponen-komponen dasar pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Yuk kita lihat. Pengertian dari pendidikan agama Islam yang pertama yaitu menurut Zakiyah Derajat. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Yang kedua yaitu menurut Dr. Armai Arif MA. Pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses berakhir. Nah teman-teman, adapun komponen terjadinya proses pendidikan yang akan dilakukan pada nantinya yaitu yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan Islam, di mana tujuan ini membentuk manusia yang berkarakter satu, berkepribadian Islam. Tentu dong kita sebagai umat Islam harus mempunyai karakter atau pribadi yang islami. Yang kedua yaitu menguasai tsaqofah Islam. Apa itu tsaqofah? Tsaqofah merupakan gambaran hidup bagi umat yang membentuk karakter kepribadiannya dan keberlangsungan eksistensinya, yang mengatur perjalanan hidup dan orientasi hidupnya. Yang ketiga yaitu menguasai ilmu kehidupan, ilmu pendidikan teknologi. Tentu dalam Islam pasti kita akan dituntut untuk menguasai ilmu dalam kehidupan. Dan yang keempat yaitu memiliki ilmu kehidupan keterampilan memadai. Kita sebagai nantinya seorang pendidik, kita harus bisa mengatur keterampilan-keterampilan. Tentu kita harus bisa memiliki ilmu untuk keterampilan kita nanti mengajar ya. Nah yang kedua ada peserta didik atau para pelajar, murid, mahasiswa dan lain sebagainya, yaitu merupakan bagian dari komponen proses terjadinya pembelajaran untuk keefektifan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu ada seorang pendidik, di mana pendidik ini sangat berperan penting dalam proses kegiatan pendidik atau pembelajaran pada suatu lingkungan atau suatu kegiatan formal maupun informal. Nah, guru ini merupakan pahlawan atau orang yang sangat berjasa dalam memanfaatkan atau mengamalkan ilmu-ilmunya, terutama ilmu tentang agama. Dan yang keempat ada isi pendidikan. Yang pertama kandungan isi pendidikan, nilai dan sikap, pengetahuan, keterampilan, humaniora, kewarganegaraan. Yang kedua yaitu kurikulum dan program pendidikan. Kurikulum dan program pendidikan. Kurikulum isi pendidikan dalam pendidikan formal adalah keseluruhan mata pelajaran yang disusun secara sistematis dan berurutan dan disajikan kepada anak didik dalam arti sempit. Dalam arti luas, keseluruhan kegiatan yang disusun dan dikembangkan oleh sekolah diperuntukkan bagi anak didik dengan bimbingan guru atau intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
Dan yang terakhir yaitu konteks yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama ada alat dan metode. Karena alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan yang kuratif. Yang kedua yaitu tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan, yaitu sekolah atau pendidikan yang lainnya, pesantren dan lain sebagainya. Lingkungan pendidikan biasanya disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, itu merupakan lingkungan atau konteks yang akan mempengaruhi pendidikan berlangsung. Nah, ada lagi inti dari materi ini yaitu terkait komponen dasar pendidikan Islam. Apa saja sih yang ada dalam komponen dasar pendidikan Islam ini? Yang pertama ada Al-Quran. Umat Islam sebagai suatu umat yang dianugerahkan Tuhan dengan suatu kitab suci Al-Quran yang lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan bersifat universal. Tentu dasar pendidikan mereka adalah bersumber kepada filsafat hidup yang berdasarkan kepada Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama pada masa awal pertumbuhan Islam telah menjadikan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam, di samping sunnah beliau sendiri. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Quran itu sendiri. Yang kedua ada As-Sunnah. Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena sunnah menjadi sumber utama pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya. Yang ketiga yaitu ada ijtihad. Ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Jadi ijtihad ini merupakan kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran juga As-Sunnah. Nah, yang terakhir ada komponen dasar kurikulum pendidikan. Jadi, kita perlu mengetahui kurikulum apa yang akan kita gunakan di saat kita menjadi seorang pendidik atau pengajar. Kita harus bisa memahami kondisi masyarakat, kondisi peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dari zaman ke zaman. Nah, kurikulum ini akan meliputi dengan tujuan, isi materi atau bahan ajar, metode, strategi kita mengajar untuk bisa memenuhi kita dalam memahami dan dapat memberikan ilmu kepada peserta didik. Terus ada lagi evaluasi. Nah, ini kurikulum ini akan dirangkup oleh nilai-nilai dalam Islam karena kita sebagai seorang pendidik Islam harus bisa menerapkan nilai-nilai dalam Islam kepada kurikulum yang kita akan gunakan pada saat kita mengajar. Nah, itulah merupakan kurikulum dari pendidikan Islam yang akan kita gunakan pada saat kita mengajar. Nah, teman-teman, dari uraian-uraian tersebut dapat kita ambil intisari atau kesimpulan mengenai komponen dasar pendidikan agama Islam, di mana komponen dasar pendidikan Islam ini sangat bermanfaat bagi kita khususnya karena apa? Karena kita menjadi seorang pendidik nantinya kita akan dituntut untuk mencetak generasi pelajar yang islami atau pelajar-pelajar yang berakhlakul karimah, karena kita akan menjadikan seorang peserta didik ini menjadi pribadi yang sangat taat kepada agamanya atau bisa menyeimbangkan antara pendidikan agama Islam dan juga pendidikan umum lainnya. Sekian dari saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.